Salam sehat, salam kebangsaan, salam Pancasila. Tentu pada akhirnya soal politik pemekaran daerah, khususnya dalam hal ini pembentukan daerah otonom, khususnya di level provinsi, itu pada akhirnya memang merupakan kebijakan negara ya, merupakan keputusan politik nasional antara presiden sebagai representasi dari pemerintah nasional dan juga DPR RI sebagai kelembagaan politik rakyat. Tetapi memang aspirasi itu dibuka sedemikian rupa oleh kebijakan negara kalau dilihat dari sudut pandang undang-undang. Kebetulan saya salah seorang yang ikut merumuskan dulu undang-undang pemerintah daerah dan juga ikut membahas sejumlah provinsi baru saat itu. Dan memang soal pemekaran daerah itu tidak berdiri sendiri, termasuk juga pembentukan daerah otonom, dalam hal ini Provinsi Kepulauan Nias. Itu harus diletakkan dalam konteks memaknai kualitas otonomi daerah. Kualitas otonomi daerah itu berintikan pada sejauh mana ada kepemimpinan lokal, jajaran pemerintah lokal itu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jikalau sebuah daerah menjadi daerah otonom, apakah kabupaten kota atau provinsi, termasuk dalam hal ini juga Kepulauan Nias menjadi provinsi, maka itu artinya ada perhatian pemerintah dalam hal ini presiden dan juga DPR RI untuk mengisi kualitas pelayanan publik. Jadi sebetulnya dua kutub ini sudah bertemu, ada titik temu, yaitu kebijakan negara dalam bentuk undang-undang dan juga memang aspirasi dari bawah. Saya ingat betul sebagai anggota Komisi Politik dan Hukum itu merumuskan misalnya undang-undang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi Gorontalo, dan sejumlah provinsi baru lainnya. Selain dalam rangka untuk mempercepat pelayanan publik supaya keadilan kemakmuran sentral itu benar-benar dinikmati oleh rakyat, maka jawabannya adalah bagaimana ada sebuah kawasan yang selama ini misalnya jauh dari pelayanan publik itu bisa mendapat pelayanan publik melalui mekanisme daerah otonom baru. Maka kita sepakat waktu itu, baik pemerintah maupun juga DPR RI, untuk mendukung pembentukan provinsi di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Apalagi jikalau daerah otonom baru itu merupakan daerah kepulauan, misalnya Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Itu menjadi cepat karena pendekatannya pendekatan kepulauan. Apalagi kalau daerah otonom itu adalah daerah perbatasan seperti Kepulauan Riau. Dalam hal ini juga Kepulauan Nias adalah daerah perbatasan, termasuk juga daerah tertinggal ya, dan daerah terbelakang. Nah, memang jawabannya adalah yaitu dalam rangka mengatasi masalah ini dan tantangan Indonesia ini dan ke depan adalah pembentukan daerah provinsi baru seperti provinsi yang sudah ada selama ini. Demikian juga Kepulauan Nias ini menjadi daerah provinsi sebagai jawaban terhadap pergumulan, permasalahan dan tantangan masyarakat dan daerah kawasan Kepulauan Nias selama ini. Dan tentunya ini juga disertai dengan sejumlah persyaratan mutlak ya yang sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, sesungguhnya seluruh persyaratan dan kualifikasi yang ditentukan oleh undang-undang sebetulnya Kepulauan Nias sudah memenuhi syarat. Sampai pada September 2014 sesungguhnya sudah terpenuhi seluruh hal, seluruh persyaratan, seluruh kualifikasi, baik yang mutlak maupun persyaratan-persyaratan dorongan, dukungan, itu sudah dipenuhi oleh Kepulauan Nias dari berbagai aspek, sisi dan seterusnya. Tetapi saat itu ada kebijakan dari negara, dalam hal ini pemerintah, dan hal ini Presiden bersama dengan DPR RI, khususnya Komisi 2 dan Kementerian Dalam Negeri, untuk menunda
pembentukan daerah otonom baru, termasuk juga provinsi. Maka tentu secara politik kenegaraan itu kita terima, tetapi tentu dari segi politik aspirasi rakyat, politik strategis kawasan tadi, kita sebagai BPP PKN, termasuk saya sebagai salah seorang penasehat, tetap dalam posisi mendukung aspirasi warga masyarakat Kepulauan Nias. Tentu juga bersama dengan warga masyarakat yang lain yang bercita-cita yang ingin menjadi daerah otonom dalam bentuk provinsi maupun kabupaten kota. Dalam situasi kondisi inilah, di tengah-tengah pandemi, tentu kita juga menyesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19. Tetapi tidak menjadi masalah jikalau kita mengingatkan ulang Komisi 2 DPR RI, demikian juga DPD RI, dan juga demikian juga institusi-institusi yang lain untuk bisa memasukkan Kepulauan Nias sebagai salah satu calon provinsi nantinya jikalau moratorium itu sudah dihapus ya, atau sudah dicabut oleh pemerintah nasional. Dalam kerangka itulah makanya kami datang diskusi, audiensi, konsultasi dengan Komisi 2 bersama dengan BPP PKN. Ada di sini Ketua Umum BPP PKN Bapak Christian Zibua, ada juga Ketua Harian Bapak HS Hulu, dan juga BPP PKN Perwakilan Jakarta. Ada ketuanya Pak Saurul Zibua, ada sekretaris Pak Khadud Maruhawa, dan juga sedang dalam perjalanan ini bendahara ya Pak Celsius Baya, dan ada sejumlah dari kalangan pemuda juga. Saya kira ini yang menjadi tanggapan umum kami, dan kiranya bisa berlangsung sedemikian rupa dan bisa menjadi catatan penting untuk nanti diagendakan. Pada akhirnya Provinsi Kepulauan Nias menjadi salah satu calon provinsi yang diagendakan dibahas di DPR RI bersama dengan pemerintah. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.